Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas bab 4 mata kuliah perilaku organisasi, yaitu tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons suatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Keritner and Kinnicky 2005, sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif penyangkutan benda, orang, atau kejadian. Jenis-jenis sikap ada 3 jenis, yaitu yang pertama, job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Kedua, jobs environment, yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Ketiga, organization commitment, yaitu sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. 2. Aspek-aspek sikap. Merujuk pendapat Secorn and Beckman, Keretner and Kinnicky 2005 mengatakan yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari mengetahui. Mengetahui ini adalah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Kedua, komponen efektif merupakan komponen yang dihubungkan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat menghubungkannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Ketiga, komponen konatif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubung dengan objek sikap. Keritner and Kinnicky 2005, berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa ketiga komponen tersebut sangat berkaitan. Terdapat 4 karakteristik sikap, yaitu pertama, objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. Kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahannya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Ketiga, berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. 4. Berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara inter terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif efektif yang saling menjalin. Mengacu pada uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang, kecenderungan terhadap aspek lingkungan. Perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen F. Robbins 2012 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang dapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kinerja merupakan bagian yang berperan sangat penting dalam kehidupan bekerja. Perilaku kerja merupakan tingkah dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja. Menurut Sinomo Wathon 2005, dalam Tahir 2014 ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional, maupun sosial, yaitu pertama, bekerja tulus, kedua, bekerja tuntas, ketiga, bekerja benar, keempat, bekerja keras, kelima, bekerja serius, keenam, bekerja kreatif, ketujuh, bekerja unggul, kedelapan, bekerja sempurna.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia seperti yang diutarakan oleh Keretner dan Kinnicky yaitu 2003 yaitu motivasi pada dasarnya berusaha, bagaimana penguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat. Perilaku individu agresif. Setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Dapat dikatakan teori ini merupakan proses sebab akibat bagaimana secara bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Jadi hasil yang akan dicapai tercermin pada bagaimana proses kegiatan yang dilakukan seseorang. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon suatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dalam memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap mempengaruhi perilaku. Pada suatu tingkat yang berbeda dengan nilai, sementara nilai mewakili keyakinan yang mempengaruhi perilaku pada seluruh situasi. Sikap hanya berkaitan dengan perilaku yang diarahkan pada objek orang atau situasi tertentu. Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, langkah dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Keyakinan merupakan hasil dari pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. 4. Imbalan dan hukuman. Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Teori motivasi pengukuhan ini didasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu dipertahankan atau bonus kelompok tergantung pada tingkat produksi kelompok. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan hubungan antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu. 5. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban. Hability. Perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Para pekerja atau karyawan memenuhi perhatian yang benar terhadap lingkungan kerja, baik dari segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Lingkungan fisik yang aman, nyaman, bersih, dan memiliki tingkat gangguan minimum sangat disukai oleh para pekerja. B. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Tapi sebagai besar, konflik cenderung merusak perilaku kerja yang baik karena konflik akan menghambat pencapaian tujuan dari suatu pekerja. Kepuasan kerja. Yang pertama, pengertian kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerja. Definisi ini berarti kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek. Yang lainnya, sebagai contoh, para peneliti di Cornell University mengembangkan Job Descriptive Index (JDI) untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan dimensi kerja berikut: pekerja, upah, promosi, rekan kerja, dan pengawasan. Faktor-faktor kepuasan kerja. 1. Kesepakatan untuk maju. Dalam hal ini ada tindakan kesepakatan untuk memperoleh kesempatan untuk memperoleh kesempatan.
tingkat pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja. Kedua, keamanan kerja. Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. Ketiga, gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. 4. Manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil hingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. 5. Kondisi kerja. Dalam hal ini ada tempat kerja, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Pengawasan supervisi. Bagi karyawan supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus alasannya. Supervisi yang buruk dapat berakhir absensi dan turnover. 7. Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan masyarakat, keterampilan tertentu, sukar dan mudahnya, serta kebanggaan akan tugas akan meningkat atau mengurang kepuasan. 8. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. 9. Aspek sosial dalam pekerjaan merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan, tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja. 10. Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi, akan menimbulkan rasa puas. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi hubungan kepuasan dalam bekerja, antara lain yang pertama, motivasi, kepuasan, dan pengawasan. Juga berkorelasi secara signifikasi dengan motivasi. Para manajer disarankan untuk mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan karyawan. Para manajer dapat secara potensial meningkatkan motivasi para karyawan melalui berbagai usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kedua, keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan peran dalam pekerjaannya. Para manajer mendorong keterlibatan para karyawan dalam pekerjaannya. Ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik merupakan perilaku karyawan yang melampaui panggilan tugas. Contoh meliputi bahasa tubuh yang pernyataan membangun mengenai organisasi, ungkapan ketertarikan pribadi pada pekerja orang lain, saran-saran untuk perbaikan, melatih orang baru, penghargaan atas semangat dan perilaku menjaga tertib organisasi sesuai aturan. Keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seseorang individu mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan terkait dengan tujuan para manajer disarankan untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya, komitmen yang lebih tinggi dapat mempermudah pengujutan produktivitas yang lebih tinggi. Kelima, ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk mengurangi suatu rekomendasi adalah dengan meningkatkan kepuasan kerja. Jika ini merupakan suatu rekomendasi yang valid, seharusnya terjadi suatu hubungan negatif yang kuat atau korelasi negatif antara kepuasan dan ketidakhadiran. Dengan kata lain, dengan meningkatkan kepuasan, ketidakhadiran seharusnya menurun. Keenam, berhentinya karyawan. Berhentinya karyawan penting untuk mendapatkan perhatian para manajer karena mengganggu kelangsungan organisasi dan tujuan sangat menghabiskan biaya dan kekuatan hubungan ini. Para manajer disarankan untuk mencoba mengurangi tingkat berhentinya karyawan dengan meningkatkan kepuasan kinerja karyawan.
Ketujuh, stres yang dirasakan. Stres dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seseorang individu. Stres berhubungan secara positif dengan kehidupan. Berhentinya karyawan, penyakit jantung, koroner, dan infeksi yang disebabkan oleh virus. 8. Prestasi kerja. Pertama, kepuasan kerja secara prioritas diharapkan memiliki suatu pengaruh yang kuat terhadap perilaku, misalnya prestasi, dan berhentinya karyawan sebaliknya. Kepuasan secara hipotesis mempengaruhi prestasi secara tidak langsung melalui tujuan atau usaha seseorang. Mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu yang pertama, angka nilai global tunggal, single global rating. Dalam metode angka nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu untuk menjawab satu pertanyaan. Contoh, bila kita memberikan sebuah pertanyaan, seberapakah kepuaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Kemudian responden menjawabnya dengan melingkari suatu bilangan antara 1 sampai 5 yang berapa, dan dengan jawaban dari sangat dipuaskan sampai tidak puas. Kedua, skor penjualan. Dalam metode penjualan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan dan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Contoh faktor yang biasa digunakan yaitu upah sekarang, kesempatan promosi, hubungan dengan rekan kerja. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah: yang pertama, kerja secara mental. Menantang faktor ini memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. 2. Ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan pengharapan mereka. Ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan karena dalam lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. 4. Rekan kerja mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan karena dengan adanya interaksi sosial dalam pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan. 5. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerja. Karyawan yang memiliki kepribadian sama dengan pekerja yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi, kemungkinan keberhasilan pekerja tersebut sangat besar. 6. Ada dalam gen. Faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seorang karyawan. Disponsori seorang terhadap hidup baik positif maupun negatif ditentukan oleh bentuk genetiknya. Efek kepuasan dalam bekerja. 1. Kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seseorang karyawan semakin bagus. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Contoh, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada kinerja bagus. Keempat, respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. 1. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang disarankan untuk meningkatkan organisasi. 2. Suara, voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk
memperbaiki kondisi. Ketiga, kesetiaan. Loyalty, ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaikkan kondisi. Keempat, pengabaian. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kinnicky and Kreitner 2003, kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Mungkin sekian ringkasan bab 4 saya. Sekian dan terima kasih.